Halo teman-teman, saat ini kami sedang berada di Pasar Karetan untuk membagikan brosur workshop kegiatan kami. Nah, ini adalah brosur yang akan kami bagikan kepada pelaku usaha UMKM. Nah, oke, selanjutnya kami akan melanjutkan kegiatan kami. Let's go! Ini permisi, ini ada digital marketing workshop yang bisa kita ikuti untuk digitalisasi ini tak produk yang kita jual di sini. Permisi Kak, ini ada brosur workshop yang akan dilaksanakan di lokasi Cafe Titik Kumpul. Bisa kita ikuti secara gratis. Nah, workshop ini itu mengangkat tema digital marketing. Jadi jualan tak ini bisa diangkat ke media sosial untuk lebih luas penyebarannya biar banyak orang tahu. Oke, makasih Kak. Kak, ini tuh ada workshopku digital marketing. Nah, nanti tuh ikut kita nanti ini pelatihannya gratis sih. Bisa kita nanti digitalisasi nanti nih produk-produk Kak. Tabe ini anunya di bisa kita datang, ada di situ lokasinya, kita lihat juga sama jamnya. Oke, ya makasih Kak. Permisi Om, ini ada poster untuk workshop temanya digital marketing. Ini produk tak bisa kita angkat ke media sosial untuk dikenal lebih luas. Di sini ada jam sama tanggalnya dengan lokasi pelaksanaannya. Ini gratis, bisa kita hadiri. Terima kasih Om. Permisi Bu, ini ada workshop digital marketing. Ini gratis, jadi nanti ini workshopnya jadi bisa jualan tak di publik supaya lebih luas. Saya ikutkan nih gratis nih Bu. Oke, sekian kegiatan kami hari ini. Nantikan kegiatan workshop kami di lokasi Cafe Titik Kumpul Tanggal 8 November jam 16.00 sampai selesai. Bye-bye! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengadakan sebuah workshop yang bertemakan digital marketing. Mungkin kalian semua di sini belum tahu atau belum terlalu asing dengan apa itu digital marketing. Jadi digital marketing itu adalah sebuah penjualan bisnis online yang dimana kita memasarkan melalui produk-produk, lalu kita posting seperti di aplikasi TikTok, Instagram, atau YouTube. Mungkin kebanyakan dari penjual pedang pasar yang belum tahu mengenai tentang digital marketing, dia menjualkannya lewat offline, lalu jangkauannya itu sangat terbatas, sehingga kebanyakan orang belum tahu tentang produk ini. Lalu di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang ini agar kita semua bisa tahu dan mengikuti perkembangan zaman. Oke, latar belakangnya, perkembangan teknologi. Dari era ke era, kita dikagetkan dengan perkembangan teknologi seperti AI, ataukah Instagram, TikTok yang mulai mengupgradekan diri. Perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan besar dalam bisnis.
masyarakat kini lebih memahami belanja online dibanding belanja offline. Seperti halnya contohnya itu seperti Shopee, Tokopedia, membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar. Namun, banyak UMKM masih kesulitan beradaptasi dalam promosi digital. Untuk itu dikatakan workshop digital ini guna melatih pelaku usaha membangun branding dan mempromosikan produk secara efektif di media sosial. Di sini kita bisa melihat hasil data analisis perbandingan dari zaman dulu ke zaman sekarang. Kita bisa memperhatikan diagram chartnya. Di sini pada zaman dahulu ada efektivitas promosi yang dimana itu sekitar 40% dibandingkan dengan zaman sekarang efektivitas promosi naik menjadi 90%. Mengapa? Karena pada zaman dahulu itu kita hanya menggunakan semacam pamflet atau baliho-baliho yang ada di depan warung seperti itu. Sedangkan di zaman sekarang itu sekarang sudah canggih. Kita bisa memamerkannya lewat TikTok, Instagram atau YouTube, sehingga orang-orang bisa lebih mengenali tentang produk kita, melihat lalu dia tertarik untuk menggunakan produk kita. Terus ada cakupan pasar. Di sini kita bisa lihat diagramnya cakupan pasar. Pada zaman dahulu itu ada 30%, sedangkan pada zaman sekarang ada 95%. Di sini kita sudah melihat jelas perbandingannya yang sangat besar. Yang dimana ketika zaman dahulu tidak menggunakan teknologi, hanya menggunakan warung sebagai sarana untuk jual beli, yang dimana kita tidak bisa mempostingnya. Sedangkan pada zaman sekarang itu cakupan pasarnya lebih luas dikarenakan seperti tadi kita mengupload video, membuat konten di sebuah TikTok, Instagram dan Facebook. Oke, selanjutnya ada kecepatan informasi, yang dimana zaman dahulu itu 35%. Dulu kan masih tidak terlalu canggih, yang dimana hanya kita memakai HP seperti Nokia hanya untuk menelpon. Tapi sekarang kecepatan informasinya sudah berkembang menjadi 100%, yang dimana seperti contohnya ini Android, kita bisa melihat sebuah produk dari TikTok atau Instagram, lalu kita tertarik, kita men-check out-nya atau membeli secara online. Selanjutnya ada biaya promosi atau efisiensi. Pada zaman dahulu 20%, sedangkan pada zaman sekarang 85%. Jadi pada zaman dahulu itu masih terbatas ya biaya promosinya, karena kita hanya menggunakan telepon seluler untuk menelpon, sedangkan zaman sekarang itu biaya promosinya terjangkau karena kita hanya modal menggunakan HP dengan sedikit data, kita sudah bisa memposting sebuah video untuk memamerkan produk kita. Selanjutnya interaksi konsumen. Pada zaman dahulu itu 25%, sedangkan pada zaman sekarang itu 90%. Dari sini saja kita bisa mengetahui bahwa interaksi konsumen zaman dahulu sangat terbatas, sedangkan interaksi konsumen zaman sekarang itu sangat meluas dikarenakan tidak ada batasan dalam jangkauannya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk menjelaskan materi selanjutnya. Oke, baik, saya lanjut. Nah, di sini materi selanjutnya itu mengapa digital marketing sangat penting di era sekarang. Jadi, digital marketing berperan penting di era digital karena mampu menjawab perubahan perilaku konsumen yang berbasis teknologi melalui internet dan media sosial. Pelaku usaha dapat memperluas pasar, mempromosikan produk secara efisien, serta membangun hubungan interaktif dengan konsumen. Selain itu, digital marketing memudahkan analisis data untuk menyelesaikan strategi pemasaran sehingga dapat meningkatkan daya saing, citra merek, dan keberlanjutan bisnis. Next. Nah, di sini ada contoh penerapannya. Tidak usah jauh-jauh, contohnya ini ada keripik Kapolota yang teman-teman sekalian sedang pegang. Nah, ini bisa dipasarkan secara online melalui media sosial. Di sini teman-teman bisa memposting melalui Instagram, Facebook, atau media sosial lainnya. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Persilakan.
Oke, saya akan melanjutkan materi terkait pemanfaatan media sosial. Meningkatnya perkembangan teknologi digital di era sekarang ini membuat media sosial berperan penting dalam digital marketing sebagai sarana promosi, komunikasi, dan pembangunan citra merek. Melalui platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube, pelaku usaha dapat menampilkan konten menarik, berinteraksi langsung dengan konsumen, serta memahami tren pasar dengan strategi yang tepat. Media sosial mampu membangun kepercayaan, loyalitas, dan memperluas jangkauan tanpa biaya besar, dan menjadikannya alat pemasaran yang efektif dan efisien di era digital sekarang. Melalui pemanfaatan media sosial secara optimal, produk lokal maupun usaha kecil dapat dikenal lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang sangat besar. Kehadiran media sosial ini juga menjadi interaksi online yang merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan sebuah bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan praktis dalam pemasaran digital. Di era digital, pelaku usaha perlu membangun kehadiran digital yang kuat dengan menampilkan citra usaha yang konsisten, profesional, dan menarik. Mereka juga harus memahami strategi pemasaran online seperti perencanaan konten, analisis audiens, pemanfaatan algoritma, dan iklan berbayar agar promosi lebih tepat sasaran. Selain itu, kemampuan mengelola konten kreatif berupa gambar, video, dan tulisan penting untuk menarik perhatian dan memperkuat identitas merek. Dengan keterampilan ini, pelaku usaha dapat bersaing dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Baik, sekian dari kami. Saya kembalikan ke Baiklah, itulah tadi beberapa penjelasan materi kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Bagi yang belum ada dipahami, silakan untuk bertanya. Bagaimana cara mengoptimalkan anggaran iklan digital agar lebih efisien? Bagaimana cara Mengoptimalkan anggaran iklan agar lebih efisien? Oke, terima kasih banyak. Kami waktu untuk menjawab. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara mengoptimalkan anggaran iklan secara efisien yang akan dijawab oleh pemateri. Pertama-tama saya ingin berterima kasih atas pertanyaannya. Jadi cara mengoptimalkan anggaran digital berarti memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan untuk aktivitas digital seperti iklan, tools, konten, dan lain-lain menghasilkan hasil maksimal. Nah, berikut cara-caranya. Yang pertama itu tentukan tujuan yang spesifik. Misalnya, apakah produk itu punya brand awareness kayak begini? Misalnya kayak ini kritik Kapolata. Setelah itu, analisis data dan kinerja sebelumnya. Misalnya kayak lihat data performa iklannya, apakah sudah efektif atau belum. Kalau misalnya tidak efektif, maka harus dihentikan. Nah, langsung yang ketiga itu segmentasi dan penargetan tepat usia. Contohnya audiensnya itu kita harus kita cari tahu. Misalnya kritik ini tuh audiensnya seperti apa. Contohnya kayak remaja atau ibu-ibu yang suka ngemil. Nah, kalau tidak relevan, misalnya kayak bapak-bapak begitu kan jarang dia ngemil-ngemil kayak gini. Nah, dihindari. Selanjutnya, gunakan tools otomatisasi. Manfaatkan fitur smart bidding, misalnya di Google AdSense atau Meta AdSense, agar sistem menyesuaikan tawaran otomatis untuk hasil yang terbaik. Lalu gunakan social media scheduler, misalnya Buffer, Later, Hootsuite, agar postingan lebih efisien dan konsisten. Selanjutnya, optimalkan konten organik. Tidak semua harus berbayar. Maksimalkan SEO agar traffic datang secara gratis dari pencarian. Gunakan konten UGC, User Generated Content, dan kolaborasi mikro influencer yang biayanya lebih rendah tapi engagement tinggi. Lalu pantau dan evaluasi secara berkala. Gunakan dashboard analitik untuk memantau ROI, konversi, dan pengeluaran per kanal. Lakukan review bulanan atau mingguan untuk menyesuaikan strategi berdasarkan data real time. Lalu prioritaskan kanal yang terbukti efektif.
Jika satu platform misal Instagram AdSense memberi hasil jauh lebih baik daripada lainnya, fokuskan dana di sana dan kurangi pengeluaran di kanal yang lemah. Oke, baik, itu saja sesi tanya jawab dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, dan selanjutnya itu kami akan mengajarkan rekan-rekan sekalian untuk cara promosi digital melalui internet atau bisa dilakukan melalui media sosial. Oke. Baiklah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh cara kita memasarkan produk melalui secara digital atau online. Contohnya ini saja, keripik kapolota. Jadi cara yang pertama itu kita cukup foto produk kita lalu mengupload. Cara untuk fotonya itu seperti ini. Kita foto tapi cahayanya itu harus menyesuaikan, tidak gelap sebelah atau di bawahnya kiri kanan. Jadi harus terang dia sama rata itu. Contohnya seperti ini. Atau bisa kita foto di sini. Begini. Lalu setelah itu kita bisa menambahkan sebuah desain-desain sedikit agar terlihat lebih menarik. Selanjutnya saya persilakan ke pemateri untuk memberikan contoh. Sekian dari workshop kami yang bertemakan digital marketing. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.